Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemurahan Tuhan kita ada pagi hari ini. Mari kita akan memuji menyembah Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan mengagungkan Dia Allah kita yang luar biasa. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan pujian Yesus kami puji. Haleluya, haleluya. Surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang luar biasa kami ada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami pada melewatinya Tuhan. Kami ada di rumah-Mu, kami menyenangkan hati Tuhan, kami bersukacita di dalam Tuhan. Karena Engkau baik, sangat baik dan amat baik bagi kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, layakkan kami, takdirkan kami, beri kami layak di hadapan-Mu. Biarlah ibadah pagi hari Tuhan, ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sebagai persembahan kami di hadapan-Mu. Urapi kami Tuhan, layakkan kami, kuasai sepenuh kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Semua Tuhan yang ada di rumah Tuhan, Engkau melawan, Engkau berkati urapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu turun atas mereka, diberkati urapan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semenyakan ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan daging, pekerjaan iblis kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Urapan dan kuasa-Mu ada atas kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami awali ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, hari yang luar biasa kita ada di rumah Tuhan. Jangan hiraukan yang ada di samping kiri kita, tapi kita akan angkat tangan kita dan pandang Yesus yang luar biasa. Karena hari ini adalah hari yang terindah. Haleluya, kita akan pujian ini. Haleluya, haleluya.
menjadi kekasih di hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku, haleluya, ada cintanya, amin. Di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, amin. Di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, amin. Di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya, amin, haleluya. Bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya. Hari ini hari kita lewati dengan bersama Yesus selalu indah dan luar biasa. Ada Tuhan berikan kepada kita kepastian Raja Wali, Tuhan berikan kepada kita kuasa untuk melampaui semuanya itu. Haleluya. Bagi Raja Wali kehidupan kita saat ini. Haleluya. Kita akan pujian ini. Haleluya. Luar biasa Allah kita. Aku ingin selalu
Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, amin. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Tuhan beri kita kekuatan dan kuasa Allah yang luar biasa untuk bisa melampaui pada hidup yang kita hadapi saat ini. Karena Tuhan adalah kekuatan dan pengharapan bagi kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku. Amin. Haleluya. Tiada kekuatan kita, segalanya buat kita. Kasih setiamu tak pergi
biasa dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita bisa mengucap menyembah Tuhan. Di bahasanya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita pagi hari ini. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita minta kuasa Allah menjamah kita pagi hari ini. Dapat firman Tuhan akan memberi kekuatan dalam kehidupan kita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Sedikit kami ya Bapa, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Bapak Ibu yang bisa kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah masa yang sukar ini, di mana maut itu membuat kita takut, membuat kita khawatir, di pada satu hal kabar kesukaan, yaitu firman Allah, iya dan amin. Bukalah hatimu, bukalah pikiranmu, terimalah firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan akan membuat kita menang. Firman Tuhan yang menjamin kita. Firman Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita pagi hari ini. Siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Kita akan isi sekali lagi. Jiwaku terbuka, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah pengakuan kami sebagai umat-Mu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dalam kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. Bukalah hati kami Tuhan, untuk kami menerima firman-Mu itu Tuhan. Firman-Mu akan memberi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Firman-Mu itu adalah iya dan amin. Firman-Mu akan kenapan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu pagi hari ini, iman kami dikuatkan, hidup kami diberkati, hidup kami berkemenangan dalam segala hal. Ampuni kami Tuhan, layakan kami untuk kami terima firman-Mu pagi hari ini. Urapi dan pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan, ungkapan rasa firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan, apa yang Kau sampaikan Tuhan, biarlah semuanya itu Tuhan, kehendak dan rencana terjadi atas kami semuanya. Kuasa ruangan ini dan kuasa kami umat-Mu Tuhan, yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan dan kuasa-Mu ada atas kami semuanya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami sebut firman-Mu.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita kembali ada di dalam ibadah kita. Kita tahu Tuhan dan Allah kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu memperhatikan kita, dan Dia ingin memberikan yang terbaik bagi kita semua. Haleluya. Kita kembali melihat kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita melihat dengan firman Tuhan dengan judul dekat dan melekat. Dekat dan melekat. Kita mulai dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-19. Keluaran 20 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Saudara-saudara, ketika Tuhan datang ingin bertemu dengan bangsa Israel di Gunung Sinai, maka ada guntur, ada asap, ada api di atas gunung itu yang membuat bangsa Israel takut. Sehingga ketika mereka diajak untuk lebih mendekat kepada gunung itu, lebih mendekat kepada Tuhan, mereka berkata kepada Musa, "Musa, engkau saja yang bicara dengan kami, jangan Tuhan." Artinya mereka tidak ingin lebih dekat kepada Tuhan untuk dapat mendengar dengan baik, untuk ada di dalam persekutuan atau di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Mereka berkata, "Sudah Musa, engkau saja yang bicara kepada kami dan kami akan dengarkan. Jangan Tuhan, sebab kalau Tuhan yang bicara, maka kami akan mati." Seperti itu pandangan bangsa ini. Mereka berkata, "Jangan Tuhan yang bicara dengan kami, nanti kami mati. Jangan Allah yang bicara." Artinya bangsa ini tidak ingin dekat dengan Tuhan, tidak ingin melekat dengan Allahnya, tetapi mereka lebih menginginkan untuk menjaga diri mereka. Mereka berkata, "Nanti kami mati." Artinya mereka lebih sayang kepada diri mereka. Mereka lebih memikirkan diri mereka. Sebab kalau kami mendekat, kalau kami mendengarkan Allah bicara langsung kepada kami, kami akan mati. Saudara tidak mau mendekat bangsa ini karena mereka menyayangi diri. Mereka rasa sayang diri, nanti kami mati kalau kami mendekat. Mereka lebih memikirkan diri mereka. Bisa kita katakan mereka sangat-sangat dipengaruhi oleh ego mereka. Mereka tidak mau susah, mereka tidak mau menderita. Bahkan sampai mereka berkata, "Jangan sampai kami mati." Orang tidak mau mendekat kepada Tuhan karena terlalu sayang kepada dirinya sendiri. Kita datangi yang kedua di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19. Dikatakan begini, "Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Nah, Yesus sedang berbicara dengan Nikodemus. Yesus sampai kepada pernyataan ini, terang sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Yang kedua, orang tidak berani dekat dan melekat karena perbuatan-perbuatannya yang jahat.
karena hidupnya yang tidak betul, karena hidupnya yang hanya dengan hawa nafsu, karena hidupnya yang hanya dengan dosa, karena hidupnya yang hanya mengikuti kesenangan dunia. Sehingga mereka berkata, kami tidak bisa mendekat kepada terang itu. Kami tidak bisa dekat sebab perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat. Kalau dibaca di dalam Yohanes pasal yang ke-8, di situ dikatakan Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12 dikatakan begini, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akan mempunyai terang hidup. Nah, saudara, Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Artinya, saudara, kalau kita kaitkan dengan Yohanes 3 ayat 19 tadi, orang-orang yang tidak mau kepada terang adalah orang-orang yang tidak mau mendekat kepada Yesus. Karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Karena kehidupan mereka yang ada di dalam kesalahan. Karena mereka sibuk dengan hawa nafsu. Karena mereka sibuk dengan kedagingan. Karena mereka sibuk dengan dunia ini. Bahkan mereka sibuk dengan dosa mereka. Sehingga mereka tidak berani, tidak mau mendekat kepada terang itu. Padahal Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus menegaskan, siapa yang mengikut dia, artinya siapa yang dekat dengan dia, siapa yang melekat dengan dia, dia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi sebaliknya dia memiliki terang hidup. Yang kedua, orang yang tidak mau dekat dan melekat adalah karena perbuatan-perbuatannya jahat. Hidupnya adalah hidup dengan cara hawa nafsu dan hidup dunia, bahkan hidup di dalam dosa. Yang ketiga, kenapa orang tidak mau dekat dan melekat? Lukas 18 ayat 22 dan 23. Lukas 18 ayat 22 dikatakan begini, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagikan dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Yang ketiga, kenapa orang tidak berani, tidak bisa dekat dan melekat kepada Tuhan? Karena dia memiliki gantungan hidup, pengharapan hidup di luar Tuhan. Mereka sudah biasa hidup dalam kehidupan yang nyaman. Mereka sudah biasa hidup dengan kehidupan yang katakanlah baik. Sehingga ketika Tuhan berkata, kamu harus menjual semuanya, kamu harus lepas dari itu dan mulai bergantung kepada Tuhan, mereka berkatakan, bagaimana mungkin saya harus meninggalkan semua bentuk hidup yang selama ini sudah saya jalani dengan baik dan nyaman untuk bergantung kepada Tuhan, untuk melekat kepada Tuhan. Saudara, mendekat dan melekat membutuhkan keberanian kita untuk menempatkan Tuhan di atas segala-galanya.
mendekat dan melekat membutuhkan keberanian kita untuk lepas dari segala apa yang kita miliki, lalu kita hanya bergantung kepada Tuhan. Orang tidak bisa mendekat, orang tidak berani datang kepada Tuhan, orang tidak berani melekat dengan Tuhan, karena dia punya gantungan hidup yang lain, karena dia punya pengharapan yang lain, karena dia menyandarkan hidupnya kepada yang lain. Tetapi Tuhan menginginkan ketika orang-orang itu mau datang dan melekat, dia harus meninggalkan semuanya. Kita belajar dari apa yang Tuhan kerjakan kepada Abraham. Kejadian 22 ayat yang ke-12. Dikatakan begini, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham sedang senang-senangnya punya anak Ishak. Anak yang sekian lama ditunggu. Anak yang didapat ketika usianya sudah lanjut. Anak yang didapat karena perjanjian, karena pernyataan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, Abraham, bawa anakmu itu, korbankan kepadaku. Saudara, Abraham, dia harus berani tetap mengandalkan Tuhan, tetap melekat dengan Tuhan. Tuhan tidak mau Ishak menjadi gantungan Abraham ke depan. Tuhan tidak mau hidupnya Abraham itu berpusat kepada Ishak. Tuhan tidak mau Abraham itu sekarang menaruh harap, karena saya sudah tua, saya menaruh harap kepada anakku. Tidak. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Abraham, bawa anakmu, korbankan dia. Dan kita lihat Abraham tetap memilih dekat dan melekat dengan Tuhan. Dia berkata, kalau Tuhan sudah menjanjikan anak ini bagiku, maka Allah sanggup membangkitkan dia dari kematian sekalipun. Abraham bertahan, saya dekat dengan Tuhan, saya ingin melekat dengan Tuhan. Sekalipun Ishak adalah anak yang dia tunggu-tunggu, anak tunggalnya yang sangat dia kasihi, yang kepadanya dia berharap akan menjadi penerusnya. Ia relakan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan hanya ingin melihat apakah Tuhan tetap menjadi pribadi, menjadi tempat di mana Abraham melekat. Ketika Tuhan melihat Abraham begitu berani, begitu kokoh, begitu bersikap teguh, tetap mendahulukan Tuhan, maka Tuhan berkata, Abraham, jangan bunuh, jangan apa-apakan anak itu. Sekarang saya tahu engkau tetap mendahulukan aku. Boleh kita baca ulang ayat yang ke-12, Kejadian 22 itu. Mengatakan begini, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Inilah pernyataan Allah. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu, karena engkau tetap, ya Tuhan berkata, engkau takut akan Allah. Dia tetap mau melekat kepada Tuhan. Dan inilah yang menyebabkan orang ketiga di dalam Lukas 18 tadi tidak berani mendekat kepada Tuhan.
tidak berani mengambil langkah melekat. Karena dia tidak bisa lepas dari hidup yang sudah dia jalani sekian lama dengan baik dan nyaman. Sekarang kita lihat Yohanes 15. Kita lihat di situ bagaimana hasil dari orang yang melekat kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 dan 6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara, kita lihat penjelasan di dalam Yohanes 15 ayat 5 dan 6 itu. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, seperti ranting kepada pokoknya. Ranting yang melekat kepada pokok itu, dia selalu dibersihkan. Dia selalu berbuah. Itulah ranting yang melekat. Itulah saya dan saudara yang berani dekat dan melekat dengan Tuhan. Selalu dibersihkan dan berbuah banyak. Inilah saudara dan saya yang berani dekat dan melekat. Dan ini yang Tuhan harapkan terjadi di dalam kita hari-hari ini. Saudara, tidak ada yang bisa menjamin saudara. Hanya kalau kita dekat dan melekat dengan Tuhan, maka dua hal itu pasti dikerjakan Tuhan. Rantingnya dibersihkan dan ranting itu berbuah banyak. Tetapi kalau orang tidak mau mendekat, ayat yang ke-6 berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Orang-orang yang tidak berani melekat, orang-orang yang tidak berani datang dekat dan melekat dengan Tuhan, mereka seperti ranting yang dibuang. Saudara lihat, Yesus berkata ranting yang dibuang itu menjadi kering. Orang Israel berpikir kalau mereka jauh dari Tuhan, tidak perlu melekat dengan Tuhan, kami akan hidup. Tapi penjelasan Yesus, kalau engkau tidak dekat, kalau engkau tidak melekat dengan Tuhan, engkau seperti ranting yang dicampakkan keluar dan menjadi kering. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari di mana saya dan saudara harus mulai berani mengambil sikap. Mau jadi apa? Mau jadi ranting yang selalu dibersihkan dan berbuah? Atau mau menjadi ranting kering yang tidak ada buahnya, yang hanya akan dibuang ke dalam api? Saudara, mungkin engkau berkata seperti orang di dalam Lukas tadi, punya banyak harta, punya banyak barang, dan dia berpikir, inilah tempat saya menaruh harap, inilah tempat pengharapan hidup saya, hartaku yang banyak ini. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, tidak melekat dengan Tuhan, dia menjadi ranting yang kering. Mungkin engkau berkata, saya punya banyak harta benda, saya punya uang,
Tapi uang dan harta bendamu itu tidak memberi engkau hidup. Engkau menikmati sesuatu yang tidak menyenangkan. Engkau menikmati sesuatu yang tidak memberkatimu. Engkau menikmati sesuatu yang tidak menjamin apa-apa kepadamu. Engkau menikmati sesuatu yang tidak membawa engkau kepada hidup kekal. Itulah yang Yesus katakan. Engkau akan menjadi kering, lalu dibuang. Buahmu akan semakin layu. Ketika engkau menikmati buah yang layu, buah yang sudah sekian hari, buah yang tidak segar lagi, tidak ada sesuatu yang bisa dinikmati di situ. Tapi kalau engkau dekat melekat kepada Tuhan, engkau selalu dibersihkan. Haleluya. Dan engkau akan berbuah lebat. Saya dan saudara disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi ranting-ranting yang selalu berbuah, menghasilkan buah yang banyak, dan selalu dibersihkan oleh Tuhan. Sehingga hidup saya, hidup saudara adalah hidup yang hilang gemilang, karena setiap waktu, setiap saat Tuhan membersihkan hidup kita. Kita terlihat indah dan cemerlang karena Tuhan yang menjamah, karena Tuhan yang membersihkan, dan ada buah yang limpah di dalam kita. Yang kedua, kita datangi Ulangan 32 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Nah, yang kedua, saudara-saudara, ketika saya dan saudara dekat dan melekat dengan Tuhan, digambarkan seperti biji matanya Tuhan. Biji matanya Tuhan. Dia dikelilingi, dia diawasi dan dijaga oleh Tuhan. Ini orang yang dekat dan melekat seperti biji mata. Dikelilingi, diawasi dan dijaga. Itulah saudara dan saya yang bisa datang, mendekat dan melekat dengan Tuhan. Saatnya saudara mulai berpikir, saatnya saudara mulai berpikir dan mengambil keputusan hari-hari ini. Inilah saatnya engkau untuk memutuskan apakah engkau akan dekat dan melekat dengan Tuhan atau tidak. Sekaranglah waktunya, sebab Tuhan akan menjadikan engkau seperti biji matanya. Engkau dikelilingi, engkau diawasi dan dijaga oleh Tuhan. Adalah satu keadaan di mana Tuhan membungkus saudara dan saya di dalam kekuatan dan kuasa-Nya. Bukankah itu yang kita perlukan sekarang? Kita berhadapan dengan situasi di dunia yang tidak menentu, saudara. Dikatakan kita berhadapan dengan virus yang tidak terlihat dan kita tidak tahu di mana dia ada. Kita butuh Tuhan yang mengelilingi, yang mengawasi dan menjaga kita, sehingga kita boleh menikmati, saudara, keselamatan yang dari Tuhan. Kita dibersihkan tiap hari supaya kita masih tetap bisa berbuah di tengah-tengah situasi yang sulit ini, saudara. Engkau masih bisa berbuah. Haleluya. Betapa banyak orang yang kesukaran, betapa banyak orang yang menderita, betapa banyak orang yang tertekan dengan situasi sekarang ini. Tapi engkau yang dekat dan melekat dengan Tuhan. Saya tidak janji apa-apa, tapi saya mengutarakan firman Tuhan. Yesus yang berkata, kalau engkau tinggal di dalam aku seperti ranting-ranting yang tinggal pada pokok anggur itu, engkau akan selalu dibersihkan dan engkau akan menghasilkan buah.
Dan Ulangan berkata, engkau seperti biji mata. Artinya begitu saya, begitu melekatnya, begitu dekatnya saudara dengan saya kepada Tuhan, kepada Allah kita. Dan Dia mengawasi kita setiap saat. Inilah yang Tuhan rindukan sekarang. Keberanian saya, keberanian saudara untuk dekat dan melekat. Kalau engkau menjauh dari Tuhan, tidak ada yang menjamin engkau akan memiliki hidup. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa engkau akan memiliki kehidupan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa engkau akan mendapatkan hasil dari usahamu. Tapi kalau engkau melekat seperti Yesus katakan, seperti ranting yang melekat kepada pokok, maka engkau akan melihat banyak hal luar biasa. Engkau akan berbuah dan engkau akan selalu dibersihkan oleh Tuhan. Luar biasa. Itu sebabnya ajakan firman Tuhan kali ini, mari kita berani untuk mendekat. Mari kita berani untuk melekat dengan Tuhan. Tanggalkanlah keangkuhanmu, tanggalkanlah kesombonganmu, tanggalkanlah kebanggaanmu atas dirimu. Dekatlah kepada Tuhan, melekatlah kepada Tuhan. Tanggalkanlah itu. Tanggalkanlah hidup-hidupmu yang jahat. Tanggalkanlah kehidupan yang jahat itu. Dekatlah kepada Tuhan. Dan biarlah engkau hanya bergantung kepada Tuhan saja. Hari ini, hari besok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu, amin. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kami bersyukur kehadapan hadirat-Mu Tuhan, karena kami mendengar firman Tuhan. Untuk kami diajak dekat dan melekat dengan Engkau. Karena Tuhan Yesus, Engkau berencana indah. Engkau akan membuat kami menjadi orang-orang yang selalu dibersihkan, selalu yang cemerlang, selalu indah, dan penuh dengan buah-buah yang indah. Engkau ingin menjadi perlindungan kami. Engkau menjadikan kami biji mata-Mu yang Engkau kelilingi, Engkau awasi, dan Engkau jaga setiap waktu, Tuhan. Itu sebabnya kami mau belajar menyenangkan Engkau. Kami mau mendekat dan melekat dengan Engkau. Kami mau tinggalkan kesombongan kami. Kami mau tinggalkan keangkuhan diri kami. Kami mau tinggalkan, Tuhan, hidup kami yang dosa, hidup yang jahat itu kami mau tinggalkan. Dan kami mau bersandar, bergantung hanya kepada Engkau saja. Engkau yang menjadi pengharapan kami. Engkau yang menjadi yang utama dalam hidup kami. Sehingga Tuhan Yesus, kami benar-benar boleh melekat dengan Engkau.
Hari-hari ini di tengah-tengah situasi yang jahat ini Tuhan, di situasi yang ada kami hadapi hari-hari ini Tuhan Yesus, kami perlu sekali melekat dengan Engkau. Itu sebabnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi setiap jiwa yang mendengar firman Tuhan. Tuhan, Roh-Mu bekerja bagi mereka. Tuhan, Roh-Mu menyadarkan mereka. Roh-Mu menginsyafkan kami semua, untuk kami semua boleh melangkah mendekati Engkau dan melekat dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus, segala keangkuhan hidup dipatahkan. Di dalam nama Yesus, hidup yang jahat dilalukan, dilepaskanlah semua kami, sehingga kami boleh Tuhan bergerak untuk menghampiri Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, dan Engkau menjamah setiap kami yang sedang dalam persoalan-persoalan. Engkau menyelesaikan semua dengan kemurahan Tuhan. Nyata kuasa-Mu, nyata pertolongan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan bagi Allah di dalam surga. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Berterima kasih kami Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang sudah dinyatakan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden kami, Bapak Ma'ruf Amin. Pemimpin di negara kami ini, Engkau lindungi mereka, hindarkan dari yang jahat, sertai mereka selalu dan beri hikmat, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini kepada jalan yang Engkau kehendaki. Lindungi bangsa dan negara kami ini dari hal-hal yang buruk Tuhan. Orang-orang yang seringkali berusaha membuat kekisruhan di tengah bangsa ini, Tuhan ampuni mereka dan kejar mereka Tuhan, supaya ada perubahan dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk apa yang dikerjakan di tengah bangsa kami menghadapi pandemi ini. Tuhan Yesus, dorong warga Indonesia ini, kami semua, untuk taat kepada aturan dengan prokes Tuhan Yesus, bahkan juga dengan proses vaksinasi yang sedang berlangsung. Tuhan, dorong seluruh kami untuk ambil bagian di dalamnya, supaya pandemi ini segera berlalu Tuhan. Engkau menolong gereja-gereja Tuhan. Jadikan gereja-gereja-Mu pendoa syafaat bagi bangsa dan negara ini. Satukan kami semua untuk sepakat berdoa untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Lawatan Tuhan bagi gereja-gereja-Mu. Lawatan Tuhan bagi anak-anak Tuhan, supaya mereka dapat menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya, menguduskan dan mengampuni kami dari dosa dan salah kami. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus ada pada kami semua hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.